Jumpa lagi saudara-saudari pencinta channel Padre Marco. Simaklah berita tentang kondisi kesehatan terkini Bapa Suci Paus Fransiskus Kamis malam 20 Februari 2025 bersama Padre Marco. Tentu tidak mungkin bagi siapapun untuk mengunjungi Paus Fransiskus saat ini di Rumah Sakit Gemelli, Roma, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki izinan khusus seperti Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Keduanya sudah melakukan kunjungan hari-hari terakhir ini. Tetapi saya mengumpulkan dan menelaah berbagai berita sambil berbincang-bincang dengan para kolega dan sahabat di area Vatikan. Paus Fransiskus masih berada di Rumah Sakit Gemelli di kota Roma bagian utara sejak Jumat lalu 14 Februari 2025. Hari ini adalah hari ke-7. Berbagai surat kabar dan portal berita serta media sosial mengabarkan kondisi kesehatan Paus Fransiskus saat ini. Ada yang menimbulkan kepanikan dan bahkan ketakutan massal. Ada yang mengabarkannya dengan hati-hati dengan rumusan bahasa yang sopan dan tidak agresif. Sebaiknya kita menghindari berita-berita yang tidak memiliki sumber yang jelas dan juga spekulasi-spekulasi liar dan tidak berbasis. Bagaimana kondisi kesehatan Bapa Suci Paus Fransiskus terkini? Sejak awal beliau masuk rumah sakit, kita sebenarnya tidak mengetahui secara jelas dan pasti kondisi kesehatan real Paus Fransiskus. Kebanyakan kita hanya mengetahuinya dari media. Di Rumah Sakit Gemelli sendiri, tidak ada awak media yang diperbolehkan menemui Paus Fransiskus. Para wartawan dengan kamera siap sedia hanya boleh berada di area pintu masuk utama Rumah Sakit Gemelli. Dari berbagai berita yang muncul setiap saat di berbagai media terpercaya, kita bisa merumuskannya demikian. Kondisi kesehatan Paus Fransiskus menunjukkan awal dari pneumonia bilateral dan nampak rumit. Dengan kata lain, kesehatan Paus Fransiskus mengalami sebuah komplikasi. Sri Paus telah berada di Rumah Sakit Gemelli memasuki hari ke-7 dan sekarang menunjukkan tanda-tanda awal pneumonia bilateral. Demikian menurut pernyataan Vatikan yang dikeluarkan kemarin malam Rabu 19 Februari 2025. Apa itu penyakit pneumonia bilateral? Pneumonia bilateral merupakan kondisi peradangan yang menyerang kedua paru-paru, menyebabkan iritasi pada jaringan di sekitar kantong udara. Akibatnya, bagian kecil di paru-paru ini dapat terisi dengan cairan yang berpotensi mengganggu fungsi pernapasan. Saat ini dikabarkan bahwa Paus Fransiskus senantiasa dalam semangat yang baik, membaca, berdoa, dan menerima santapan ekaristi di kamar sakitnya. Lanjut pernyataan Vatikan. Pemeriksaan laboratorium, röntgen dada, dan kondisi klinis Bapa Suci terus memberikan gambaran yang kompleks, tetapi umumnya stabil. Masalah kesehatannya adalah infeksi polimikroba yang timbul oleh karena bronkiektasis, yakni pelebaran bronkus akibat peradangan, dan bronkitis asma. Dan oleh karena itu, terapi kortison antibiotik sangat dibutuhkan, tetapi pengobatan terapeutik dipersulit oleh karena polimikroba tersebut. Sebagai info, infeksi polimikroba merupakan infeksi yang disebabkan oleh berbagai patogen termasuk bakteri, jamur, dan parasit. Infeksi ini diklaim oleh pihak medis dapat menyebabkan penyakit kronis dan akut, apalagi untuk orang dengan umur sangat tua. Bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Sebelum memasuki paru-paru, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati laring dan trakea. Selanjutnya, udara akan melewati percabangan trakea yang disebut bronkus. Dikabarkan, saluran pernapasan utama Sri Paus yang berhubungan langsung dengan paru-paru mengalami pelebaran. Sudah dilakukan komputer tomografi lanjutan pada dada Sri Paus Selasa sore lalu 18 Februari atas instruksi tim kesehatan Vatikan dan tim medis Rumah Sakit Gemelli.
Hasil komputer tomografi ini menunjukkan timbulnya pneumonia bilateral yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Pneumonia bilateral adalah penyakit infeksi yang menyerang kedua sisi paru-paru. Infeksi yang terjadi bisa menyebabkan penderitanya mengalami demam dan penumpukan cairan di organ paru yang membuat dada terasa nyeri, bahkan sesak napas. Mengenai agenda Bapa Suci Paus Fransiskus hari-hari ke depan, sebagaimana telah diumumkan oleh kantor pers Vatikan, bahwa Misa Kudus pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 9 pagi di Basilika Santo Petrus Vatikan dalam rangka Jubileum Diakon yang sesuai jadwal akan dipimpin oleh Paus Fransiskus, akan diganti oleh Monsinyur Uskup Agung Rino Fisichella, Pro Prefect di Kasri untuk evangelisasi baru. Meskipun kondisi kesehatan Bapa Suci Paus Fransiskus agak rumit, melalui pernyataan Vatikan katanya beliau masih tetap dalam semangat yang baik. Beliau dikabarkan oleh sumber Vatikan bahwa bisa bangun dari tempat tidurnya, bisa makan, dan bisa bergerak ke sofa. Lanjutnya, Paus Fransiskus yang telah didiagnosis dengan pneumonia bilateral itu tidak menerima oksigen tambahan dan bisa melakukan pernapasan secara mandiri. Aktivitas lain dari Sri Paus di rumah sakit tentu saja menerima santapan Ekaristi tiap pagi, dan sepanjang hari beliau bergantian antara istirahat, berdoa, dan membaca. Beliau bahkan dikabarkan bekerja dari rumah sakit bersama asisten pribadinya. Rabu sore lalu, 19 Februari 2025, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengunjungi Sri Paus di rumah sakit dan membawa dukungan dari pemerintah dan rakyat Italia seluruhnya. Menurut Perdana Menteri Meloni, beliau sangat senang dan kaget karena ketika masuk kamar sakit Paus Fransiskus, beliau bertemu dengan Paus yang sadar, penuh perhatian, bisa bicara dan bahkan membuat banyak lelucon bersama Perdana Menteri Giorgia Meloni. Kabar terakhir dari pres Vatikan membawa sedikit kelegaan karena katanya kondisi Paus Fransiskus stabil dan nilai darah beliau sedikit membaik, terutama di bagian peradangan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah tanda bagus. Entah sampai kapan beliau masih harus menjalankan perawatan di Rumah Sakit Gemelli, kita tidak tahu. Tetapi pembatalan kegiatan beliau di Vatikan dilakukan tahap demi tahap sambil memantau perkembangan kesehatannya. Bapa Suci Paus Fransiskus selalu mengucapkan terima kasih atas kedekatan yang dirasakannya selama ini melalui doa dan dukungan moral, dan meminta kita dengan hati penuh syukur untuk terus mendoakannya. Saudara-saudari, mari kita ikuti ajakannya dengan mendoakan beliau secara lebih intensif supaya segera sembuh dan kembali berkarya seperti sebelumnya. Saudara-saudari, demikian kompilasi kabar terakhir dan terkini tentang kesehatan Bapa Suci Paus Fransiskus yang dihimpun dari berbagai sumber di Vatikan. Satu dalam doa, Tuhan memberkati.